Salam saudaraku, damai sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini saya ingin membahas tentang topik perjanjian sunat Abraham. Kenapa saya perlu mengangkat ini? Hanya sebagai penambah pengetahuan saja. Kenapa kita orang Kristen pada masa kini tidak melaksanakan sunat seperti layaknya bangsa Israel. Oke, kita akan memperhatikan fakta-fakta sunat di dalam Alkitab. Fakta yang pertama, Abraham percaya dan disunat. Kejadian 17 ayat 4-5. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dalam Kejadian 17 ayat 24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang berikutnya, tanda perjanjian Tuhan dan keturunan Abraham. Kejadian 17 ayat 7-8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Poin yang berikutnya, setiap anak laki-laki harus disunat. Dalam Kejadian 17 ayat 10-11, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Fakta berikutnya, disunat pada umur 8 hari. Kejadian 17 ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Fakta berikutnya, setiap orang yang beribadah pada Tuhan harus disunat. Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Keluaran 12 ayat 49, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Oke, kita perhatikan lagi poin berikutnya. Ini ada satu kejadian di mana bangsa Israel terlambat disunat. Kita perhatikan dalam Yosua 5 ayat 4-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Oke, kita perhatikan lagi fakta berikutnya. Ini tidak lagi berbicara tentang sunat kulit katan, tetapi bersunat hati. Yang dimaksud di sini adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Imamat 26 ayat 40-41.
Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Ulangan 10 ayat 14 sampai 16, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Oke, kita perhatikan fakta berikutnya. Tidak bersunat telinga, yang berarti tidak mendengarkan. Yeremia 6 ayat 10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Berikutnya lagi, hukuman bagi orang bersunat dan yang tidak bersunat. Yeremia 9 ayat 25 sampai 26, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Jadi perhatikan, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Itu fakta-fakta yang kita bisa lihat. Kita perhatikan lagi, Yeskel 44 ayat 7 dan 9, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Itu adalah fakta-fakta yang bisa kita perhatikan di dalam perjanjian lama. Oke, sekarang kita akan perhatikan hal-hal yang menjadi fakta dan juga pengajaran-pengajaran dalam perjanjian baru. Yesus disunat, poin yang pertama. Dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Oke, poin yang kedua. Nah, ada satu kejadian di mana orang-orang memaksakan sunat itu harus bisa dilakukan. Itu akhirnya memaksa para rasul untuk berkumpul dan juga berdiskusi. Kita perhatikan ayat-ayatnya. Kisah para Rasul 15 ayat 1 dan 2 dan ayat yang kelima. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu.
Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Kita perhatikan poin berikutnya tentang keputusan bahwa Tuhan menerima tanpa membedakan. Kisah para Rasul 15 ayat 7 sampai 10. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?" Berikutnya, Kisah para Rasul 15 ayat 13-14. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya." Kisah para Rasul 15 ayat 15-18. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula." Poin berikutnya, bahwa sunat itu tidak diwajibkan. Pada Kisah para Rasul 11 sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Poin-poin pendukungnya adalah Roma 2 ayat 25-26 dan 28-29. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oke, kita perhatikan lagi. Dalam poin yang kelima tentang tidak bersunat hati telinga, Kisah para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian ada satu kesamaan yang mempermasalahkan bahwa sekalipun kita telah bersunat kulit katan, tapi kita juga tidak bersunat hati dan telinga yang menyebabkan Allah marah dan menghukum. Oke, jadi dua fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, kita perhatikan hal yang berikutnya,
Yang berikutnya dibenarkan karena iman. Roma 3 ayat 28-30. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Roma 4 ayat 9-12. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi saudaraku, Abraham disunat pada umur 99 tahun. Jadi Abraham telah terlebih dahulu menunjukkan iman dan disunat setelahnya sebagai bukti bahwa ia taat kepada Allah dan perjanjian itu pun dibuat. Nah, mereka yang disunat pada hari ke-8 harus dan wajib melakukan apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Jadi kalau Abraham menunjukkan iman baru disunat, maka keturunannya disunat dulu baru menunjukkan iman itu. Nah, itu menjadi satu kewajiban yang tidak boleh dilewatkan. Poin berikutnya, 1 Korintus 7 ayat 18-19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Oke. Poin yang ke-9 dari perjanjian baru, Kolose 3 ayat 11-15. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada poin-poin yang sudah kita baca tadi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama, yang bersunat jangan menghilangkan tanda-tanda sunatnya. Sementara mereka yang tidak bersunat, janganlah mau bersunat. Poin kedua, karena bersunat atau tidak bersunat bukanlah hal penting. Ketaatan pada Tuhan itulah yang diperhitungkan.
Yang ketiga, hati semua orang telah disucikan oleh iman dan sama-sama dikaruniai Roh Kudus. Dengan demikian sebenarnya sunat bukanlah satu hal yang menjadi masalah. Karena baik saya maupun orang-orang Yahudi lainnya, kita sama-sama dikaruniai satu roh. Oke? Dan yang terakhir, yang poin keempat, tidak ada lagi perbedaan karena kita semua satu di dalam Kristus. Haleluya. Jadi, kalau kenapa sekarang orang Kristen tidak lagi mengikuti sunat, suatu hal yang sangat wajar karena kita benar-benar memperhatikan di dalam Alkitab ayat-ayat yang menyatakan kenapa perlu untuk disunat dan kenapa tidak perlu lagi untuk disunat. Karena Kristus telah mati bagi kita, telah menyelamatkan kita semua, dan oleh karena karunia Roh Kudus, kita semua telah menjadi satu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.